Topik pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pendahuluan. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang mekanika fluida, kita harus mengenal terlebih dahulu beberapa pengertian dari istilah-istilah yang sering dikaitkan dengan mekanika fluida. Yang pertama yaitu adalah mekanika. Mekanika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan itu. Kemudian ada statis, yaitu cabang dari ilmu mekanika yang mempelajari benda dalam keadaan diam. Jadi kalau statis intinya adalah dalam keadaan diam. Nah, sedangkan dinamis itu adalah cabang dari ilmu mekanika yang mempelajari benda bergerak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida diam atau fluida bergerak dan interaksi antara fluida dengan benda padat atau antar fluida sebagai batasnya. Cabang ilmu yang lain adalah sebagai berikut. Jadi cabang-cabang ilmu ini itu biasanya sering digunakan dalam dunia industri. Yang pertama adalah hidrodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerakan fluida incompressible. Jadi, incompressible itu adalah fluida yang tidak termampatkan, seperti cairan, air, kemudian ada minyak, dan lain sebagainya. Kemudian ada hidrolik, yaitu cabang dari hidrodinamika yang mempelajari tentang aliran di dalam pipa dan saluran terbuka. Kemudian ada dinamika gas, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fluida di mana mengalami perubahan densitas. Jadi contohnya seperti aliran gas yang mengalir pada nozzle dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada aerodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aliran gas, terutama udara, pada benda seperti pesawat terbang, roket, dan mobil pada kecepatan rendah atau tinggi. Nah, contohnya biasanya ketika akan merancang suatu bentuk bodi mobil, nah itu dibutuhkan aerodinamika yang bagus. Nah, cabang ilmu yang lain itu ada meteorologi, oceanografi, hidrologi. Ya. Jadi, ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran yang terjadi secara alami. Nah, masuk ke dalam apa itu fluida. Di dalam ilmu fisika, kalian sudah mempelajari tentang 3 zat utama, yaitu ada padat, zat cair, dan gas. Nah, zat cair dan gas itu disebut sebagai fluida. Nah, perbedaan antara zat padat dan fluida itu terletak pada kemampuan zat tersebut untuk menahan tegangan geser. Ya. Sehingga dapat dari tegangan geser tersebut dapat merubah bentuk dari zat itu. Jadi kalau zat padat itu dapat menahan tegangan geser
sehingga dia akan kembali ke bentuk semula jika gayanya dihilangkan. Nah, syaratnya tegangan geser yang diberikan harus lebih kecil dari tegangan Zeil dari material zat padat itu. Nah, sedangkan fluida itu akan terus terdeformasi walaupun gayanya dihilangkan. Nah, sebagai contoh, ini ya, gambar di samping untuk membedakan antara perbedaan zat padat dan zat fluida ya. Jadi contohnya adalah sebuah zat padat itu berupa karet ya, ini diletakkan di antara dua plat ya. Yang pertama, platnya diasumsikan diam, dan plat yang kedua itu diberikan gaya ke arah kanan ya. Nah, ini juga diasumsikan bahwasanya tidak ada gesekan antara plat dengan karet ya. Jadi ini karetnya. Nah, jika sebuah karet itu ditempatkan di antara dua plat, yang satunya diam dan yang plat yang diberikan gaya ya, gaya ke arah kanan. Nah, karet tersebut itu akan mengalami deformasi sementara ya. Deformasi sementara sejauh ini sudut alfa ya. Dia akan mempunyai regangan gesernya. Nah, ketika gayanya itu dihilangkan ya, maka karet itu akan kembali ke bentuk semula ya. Misalkan bentuk semulanya adalah kotak. Ini contoh, sebagai contoh ini adalah anggap saja bagian terkecil dari karetnya ya. Jadi ketika gayanya itu dihilangkan, maka karet tersebut akan kembali ke bentuk semula ya. Syaratnya tadi tegangan gaya yang diberikan itu harus lebih kecil dari tegangan Zeil dari karet tersebut. Nah, jika eksperimen ini itu diterapkan dalam fluida ya, jadi misalkan ada ini diberikan fluida ya, fluida ya, yang di atas tetap plat ya, diberikan gaya ke kanan, ini plat yang tetap ya. Nah, maka fluida itu akan terdeformasi ya. Jadi terus terdeformasi, dia tidak akan kembali ke posisi semula ya. Kalau posisi semulanya ditunjukkan pada garis yang putus-putus ini, dia akan terus terdeformasi walaupun gayanya itu dihilangkan ya. Nah, gaya yang diberikan pada fluida itu akan menyebabkan tegangan ya, dimana mungkin kalian sudah mempelajari tentang tegangan di mata kuliah mekanika. Nah, dimana tegangan itu adalah gaya per satuan luas F per A. Nah, jika gaya yang diberikan tersebut itu dengan arah normal luas permukaan, artinya tegak lurus dengan luas permukaan, maka disebut sebagai tegangan normal ya. Dimasuk ke dalam sebuah fluida ya. Jadi ini fluida, kemudian dia ada gaya normal ya. Jadi syaratnya gaya normal itu adalah tegak lurus dengan permukaan. Nah, ini disebut sebagai tegangan
normal ya. Nah, sedangkan kalau sejajar dengan permukaan atau disebut sebagai gaya tangensial itu disebut sebagai tegangan geser. Rumusnya sama. Kalau tegangan normal itu gayanya adalah gaya normal per luas permukaan, sedangkan tegangan geser itu adalah gaya tangensial per luas permukaan. Nah, pada fluida diam ya, itu tegangan gesernya itu bernilai 0 ya. Jadi fluida yang diam itu hanya mempunyai tegangan normal aja ya. Nah, tegangan normal ini disebut sebagai pressure atau tekanan. Nah, dalam kuliah mekanika fluida ini, fluida akan dianggap sebagai kontinum atau homogen. Artinya, misalkan kita tidak akan mencari misalkan berapa tekanan pada molekul fluida X atau Y ya. Jadi berapa tekanan fluida pada molekul X atau Y. Namun yang akan kita pelajari adalah berapa tekanan fluida pada titik 1 ya. Ya, mungkin di titik 1 itu dia mempunyai dimensi 1 kali 1 kali 1 mm kubik ya. Jadi nantinya dia mempunyai suatu volume. Nah, perbedaan mendasar antara fluida cair dan gas itu seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini ya. Jadi jika fluida cair itu ditempatkan dalam free surface ya, ruang terbuka, wadah yang ruang terbuka ya, dia akan selalu menempati sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, sedangkan gas dia akan mengisi di ruang-ruang yang lain. Jadi ketika suatu fluida gas itu dimasukkan ke dalam wadah yang terbuka, dia akan keluar ya. Nah, di bawah ini itu adalah perbedaan molekul untuk zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Nah, jika zat gas ini itu diukur tekanannya itu akan tampak seperti gambar yang di samping kanan ini. Jadi pada keadaan tertutup ya, suatu gas itu dapat diukur tekanannya ya. Jadi nanti misalkan berapa tekanan dalam wadah ini, tekanan gas dalam wadah ini. Nah, alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan itu adalah pressure gauge ya. Pressure gauge. Nah, berikut merupakan aplikasi dari mekanika fluida. Jadi bisa kita lihat di atas itu ada kapal, itu terdapat fluida ya, ada udara, ada air juga. Kemudian dalam dunia penerbangan ya, dalam merancang suatu bentuk pesawat yang ringan sehingga mempunyai aerodinamika yang bagus, dia bisa terbang. Kemudian ada power plant ya, atau pembangkit listrik ya. Nah, di situ biasanya terdapat banyak sekali fluida ya, terutama dalam sistemnya ya. Nah,
Kemudian di tubuh kita itu juga terdapat fluida, yaitu contohnya apa? Ada darah, ya, di mana darah adalah bagian penting dari tubuh kita. Di dunia otomotif, ya, atau lebih kompleksnya di mobil, ya. Jadi ketika kita akan merancang suatu bentuk mobil yang mempunyai aerodinamika yang bagus, dia akan dipelajari dari mekanika fluida itu. Nah, biasanya ini, bentuk-bentuk begini. Nah, aerodinamikanya.